Menurut Anda sendiri, ada yang salah nggak dengan cara Anda mengelola dana donasi yang diserahkan ke Anda? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat itu tidak ada pengarahan. Yang punya penyakit jantung, darah tinggi, tidak disarankan untuk menonton tayangan TV One tadi malam tentang kisruh donasi Agus. Takutnya nanti penyakit kalian jadi kambuh. Tanggal 4 Desember kemarin, pihak Kemensos sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu pihak Teknovi dan juga pihak Agus, dan akan dicarikan solusi terbaiknya tentang permasalahannya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dari host TV One, alasan kenapa pengobatan dari Agus tidak segera dilaksanakan. Bukan karena pihak yayasan yang menahan, tapi dari pihak Agus yang sibuk lapor polisi dan juga klarifikasi. Yang ketiga, Agus merasa tidak bersalah karena dia merasa uang donasi itu sudah menjadi hak miliknya. Jadi menurut Agus, uang donasi itu bisa digunakan untuk apa saja. Yang pertama, dalam sehari, pernyataan si Agus bisa berubah-ubah. Tanggal 4 Desember kemarin, sudah ada buktinya. Bukti video, interview bersama Alvin Lim dan juga Agus. Di situ Alvin Lim mengatakan bahwa Agus tidak mau operasi karena mata kanannya itu masih bisa melihat cahaya. Dalam artian masih ada peluang nih untuk bisa melihat. Kemudian tadi malam berbeda lagi perkataan dari Agus. Mata kiri saya dipastikan sudah tidak bisa melihat lagi. Yang mata kanan kemarin masih bisa melihat sedikit cahaya. Tapi sekarang perlahan-lahan mata kanan saya tertutup hanya dalam selang waktu 1 hari. Di sebelah kanan masih ada cahaya yang biasanya saya lihat terang, putih, tapi sekarang udah kelihatan kayak remang-remang gitu sih. Mungkin karena udah mulai menutup juga gitu seperti yang di sebelah kiri. Padahal kalau Agus tidak sibuk menyalahkan Teknovi, tidak sibuk untuk lapor polisi, tidak sibuk untuk podcast sana sini, tidak sibuk untuk klarifikasi sana sini, mata kanannya itu masih bisa diselamatkan karena di sini posisinya itu bukan pihak yayasan yang menahan uang donasi dari Agus, tapi dari Agusnya sendiri yang membuat uang donasi tersebut tidak segera digunakan untuk biaya pengobatan. Tadi malam Agus sempat bilang begini, saya sekarang tidak bisa melihat lagi orang tua saya, bapak saya, ibu saya, istri saya, wawa saya. Karena mata kanan saya perlahan-lahan sudah mulai tertutup. Nah itu kamu sadar. Coba saja dari dulu kamu melembutkan hatimu. Pasti tidak akan terjadi seperti ini. Masih ada kesempatan atau peluang untuk menyembuhkan mata kananmu. Yang kedua, Agus tidak merasa bersalah. Murni karena kesalahpahaman. Karena di pengetahuannya Agus, uang donasi yang masuk itu menjadi hak milik pribadi dari Agus, jadi bisa dipergunakan untuk apa saja. Padahal guys, sebelum uang donasi itu diberikan kepada Agus, sudah jelas tujuannya untuk apa. Minta tolong kepada kalian semua, para donatur, karena saya mau mengobati mata saya yang terkena siraman air keras. Kan sudah jelas sebenarnya ya. Tapi ketika uangnya sudah masuk, Agus pura-pura tidak tahu soal peruntukan dari uang donasi yang masuk ke rekening pribadinya. Tanpa harus dikasih tahu sama Teknovi. Dia sudah tahu, apalagi Agus ini sudah dewasa. Dia sudah paham maksud dan tujuan donasi itu untuk apa. Di acara Dua Sisi TV One tadi malam, ketika ditanyakan oleh host TV One, Agus merasa bersalah nggak? Jawaban Agus, saya tidak merasa bersalah. Karena murni kesalahpahaman. Karena saya tahu uang donasi yang masuk ke rekening pribadi saya menjadi hak saya. Jadi bisa dipergunakan untuk kebutuhan apa saja. Makanya sebagian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi. Salah satunya untuk membayar utang. Pengacara dari Teknovi, George Elkel, dengan tegas mengatakan pihak Teknovi kecewa kepada Agus karena Agus salah menggunakan uang donasi. Nanti apa kata donatur ketika ada laporan kepada mereka? Di situ ada tertulis, ada pengobatan, poin kedua untuk bayar utang, poin ketiga untuk bagi-bagi kepada saudara. Dalam hal ini, Teknovi itu hanya ingin menjaga belief dari para donatur, kepercayaan dari para donatur, transparansi penggunaan uang donasi itu untuk apa saja. Apa donaturnya nanti nggak kaget ya kalau melihat laporan keuangan yang dilaporkan oleh Teknovi seperti yang saya sebutkan tadi?
Ada beberapa poin di situ yang tertulis bahwa sebagian dari uang donasi itu untuk kepentingan pribadi, contohnya untuk bayar utang. Nantinya para donatur ini tidak akan percaya lagi kepada Teh Novi. Gimana sih? Kita kan ngasih uang ini untuk biaya pengobatan orangnya. Kenapa Teh Novi membiarkan orang tersebut menggunakan uang donasi ini untuk kepentingan pribadi? Berikutnya, ini Farhad Abbas. Kalau dilihat tadi malam, Farhad Abbas sudah mulai kalem ya, tidak menggebu-gebu lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini Farhad Abbas membahas soal pernyataan dari Menteri Sosial, yaitu tata cara penggalangan donasi yang tidak ada izinnya. Karena legalitas dari Yayasan Teh Novi itu perizinannya untuk ODGJ, jadi tidak ada perizinan untuk tunanetra. Kemudian ada bantahan dari kuasa hukum Teh Novi. Secara tegas, George Elkel mengatakan di nomor 9 tahun 1961 pasal 2 ayat 2 poin E, di situ sudah dijelaskan badan hukum perkumpulan tidak perlu izin. Bahkan Menteri Sosialnya saja mengakui kurangnya sosialisasi Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 terkait perizinan. Kita ambil contoh, misalnya si A lagi sekarat, terus dia meminta uang donasi dari seseorang. Nah, orang ini mau ngasih, aku mau ngasih uang donasi ya, karena dia udah sekarat, butuh biaya pengobatan. Dari pihak FA, jangan dulu katanya, jangan dulu kasih donasi, kamu harus ngurus perizinan dulu. Donaturnya bilang oke, kemudian dia urus perizinan kemana-mana gitu ya, ngurus perizinan untuk ngasih donasi kepada orang yang tadinya sekarat ini. Setelah selesai dia datang, ternyata orang yang sekarat itu, mohon maaf, sudah meninggal. Dalam artian, untuk kasus-kasus tertentu, kasus yang urgent, menurut kalian kasusnya Agus ini urgent atau tidak? Kalau menurut saya urgent dan membutuhkan tindakan segera. Makanya Densu dan juga Teh Novi tergerak hatinya mencarikan donasi untuk Agus. Tapi ternyata katanya berdasarkan Undang-Undang Pasal 8, pihak Densu bisa terkena pidana 3 bulan dan denda 10.000 karena di Undang-Undang Pasal 8 itu tertulis barang siapa yang menyelenggarakan, menganjurkan, membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang yang tidak memiliki izin berpotensi terkena pidana penjara 3 bulan dan denda 10.000. Dan tadi malam sedikit kecewa dengan host dari TV One. Dari host TV One ini tidak tahu akar permasalahan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Jadi yang dipikirannya host ini, uang donasi itu masih ditahan oleh Teh Novi, tidak mau dikasih kepada Agus untuk berobat. Padahal di sini poin permasalahannya itu di Agus. Dia sibuk laporin Teh Novi, sibuk podcast, klarifikasi, kesana kesini, kesana kemari, kesana kesini, kesana kemari, dan pada akhirnya tadi malam Agusnya bilang bahwa yang mata kanan sebelumnya masih melihat cahaya. Kemarin tanggal 4, kemudian tadi malam tanggal 5 katanya perlahan-lahan mulai menghilang, dan ini terjadi karena kesalahan dari pihak Agus.